Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Al-Falah Sembayat kelas 6. Hari ini kita bertemu dengan saya, Pak Rozi, dalam materi pelajaran Akidah Akhlak. Pak Rozi mengajarkan pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 di MI Al-Falah Sembayat tahun pelajaran 2020-2021 ini, yaitu pada kali ini menggunakan metode BDR, belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Kali ini kita akan membahas pelajaran Akidah Akhlak bab 1 tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, berikut Pak Rozi sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran Akidah Akhlak hari ini, yaitu langsung ke kompetensi dasar. 1. Meyakini keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat istighfar. 2. Terbiasa membaca kalimat istighfar. Dan yang ketiga, mengetahui kalimat thayyibah istighfar. Yang keempat, melafalkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Anak-anakku sekalian, membiasakan membaca istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Bacaan istighfar yaitu astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anakku, manusia sering melakukan kesalahan atau yang sering disebut dengan dosa. Dosa adalah suatu perbuatan yang membuat hati kita menjadi resah, menjadi tidak tenang. Itu yang disebut dengan kesalahan atau dosa. Ada dosa kepada sesama manusia dan ada juga dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita melakukan dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, maka kita harus segera meminta maaf dan bertaubat atau membaca istighfar. Jangan sampai menunggu nanti besok, apalagi sampai nunggu lebaran, karena kita tidak tahu kapan umur kita ini akan berakhir. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, menjemput ajal kematian dalam keadaan masih mempunyai dosa dan salah kepada sesama, apalagi dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, gemar membaca istighfar berarti sama dengan membersihkan hati. Hati diibaratkan dengan sebuah cermin. Jika cermin terkena kotoran tidak segera dibersihkan, maka kita tidak akan mampu melihat diri kita sendiri. Begitu juga dengan hati. Setiap kali melakukan kesalahan dan dosa, hati akan tertutup dengan kotoran. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk gemar membaca istighfar agar hati kita senantiasa bersih dan terjaga dari noda. Manfaat gemar membaca istighfar. Manfaat gemar membaca istighfar yang pertama adalah hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah, tidak mudah marah, dan lain sebagainya. Maka sering kita melihat teman kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gelisah, itu berarti hatinya masih kurang bersih dan dianjurkan untuk sering membaca istighfar. Yang kedua, dengan sering membaca istighfar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menunggu dosa kita menumpuk menjadi besar, tapi sering-sering membaca istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah manfaat dari sering membaca istighfar,
kita akan diberikan rizki yang lapang. Perlu diketahui, rizki itu enggan menghampiri orang yang banyak dosa. Jadi dengan membersihkan hati, sering membaca istighfar, maka rizki akan mendatangi kita. Dan yang keempat, dengan gemar membaca istighfar, maka kita menjadi terbiasa membaca istighfar. Apapun tindakan kita, sedikit saja melakukan kesalahan, lidah ini akan terbiasa untuk mengucapkan istighfar. Kita memang dianjurkan untuk selalu membaca istighfar atau bertobat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banini wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat An-Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Anak-anakku sekalian, perbuatan salah tidak hanya kita lakukan kepada Allah, tapi kita juga sering berbuat salah kepada sesama manusia, apalagi kepada kedua orang tua kita. Sering membohongi, tidak jujur, menyakiti perasaan, tidak patuh, dan lain sebagainya. Itu merupakan dosa yang diperbuat kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Kita harus segera meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, terutama kepada orang tua kita yang sering kita lakukan, kita sakiti hatinya, kita kecewakan perasaannya, dan lain sebagainya. Kita juga harus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita masih punya kesalahan kepada orang lain, belum meminta maaf kepada orang tersebut, tapi langsung minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunggu permintaan maaf kepada sesama tersebut. Sebagai ilustrasi, di situ ada gambar yang paling atas, ada dua orang anak yang berebut mainan. Kemudian yang bawah ada dua orang anak yang bercanda hingga tidak sengaja menyakiti temannya. Bahkan yang ketiga ada gambar dua orang anak yang sedang saling memukul, yang sedang berkelahi. Jika kita melakukan perbuatan tersebut, yang harus dilakukan pertama adalah segera meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Baru setelah itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyesali perbuatannya, membaca istighfar sebanyak-banyaknya dengan hati yang tulus ikhlas, benar-benar memohon ampun dan menyesali kesalahan yang telah kita perbuat. Anak-anakku sekalian, demikian materi pelajaran akidah akhlak kali ini. Dan sebagai penutup, Pak Rozi memberikan tugas kepada kalian. Tugas awal pelajaran akidah akhlak yang pertama, kalian harus membaca istighfar setiap selesai sholat paling sedikit sebanyak 7 kali. Tidak perlu dicatat, tapi harus dilaksanakan. Ingat, kejujuran kalian yang akan menilai. Yang kedua, kalian harus membiasakan membaca istighfar setiap kali melakukan kesalahan. Mungkin ada yang lupa tidak melakukan sholat, segera baca istighfar. Berbohong kepada orang tua, segera membaca istighfar.
tidak patuh kepada orang tua, segera membaca istighfar. Dan yang ketiga, membiasakan segera minta maaf jika melakukan kesalahan pada sesama. Mungkin ada yang tidak diberi uang jajan tapi ngambil sendiri, segera meminta maaf dan segera membaca istighfar. Demikian materi Akidah Akhlak pertemuan pertama kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Rozi bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan, mengamalkan, membiasakan diri membaca bacaan istighfar, Astaghfirullahaladzim. Sampai jumpa lagi pada materi pelajaran selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.